Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammadu. Perkenalkan, nama saya Dako Pradita Dari Sriwijaya. dengan Bapak. Saya Basuki Ahmad Tanuri. Ya, tujuan kami di sini ingin mengerjakan tugas seputar Khauf dan Roja. Ya, Ya, ya. Pertanyaan pertama, apakah seseorang bisa benar-benar bertawakal tanpa mencintai Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Amma ba'du. Terima kasih datang sudah berkumpul bersama-sama untuk belajar ya, belajar bersama judulnya ya. Materinya adalah tentang khauf dan roja ya, apa ya? Khauf dan roja. Jadi sekali lagi, khauf itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara roja itu artinya penuh pengharapan. Ya. Benar-benar mengharap, tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga takut ya, sebenarnya takut ini tidak ada yang boleh kita takuti ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nanti kita takut kepada selain Allah, kepada manusia, kepada hewan buas, binatang buas, itu sifatnya takut yang fitrah manusia itu sendiri. Takut ular itu fitrah manusia, kalajengking ya pasti takut gitu ya. Tetapi jangan sampai ketakutan yang seperti itu mengalahkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena takut dan berharap atau roja itu adalah harus seimbang, seimbang. Dan itu adalah ibadah hati, ya, ibadah hati, ibadah hati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut kepada Allah? Ya karena Allah yang punya segalanya. Allah yang akan membalas amal perbuatan manusia itu kan. Jadi kalau berbuat keburukan atau kejahatan pasti akan dibalas, akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman yang paling dahsyat ya hukuman Allah. Maka kita harus benar-benar takut, jangan sampai kita pada akhirnya terjerumus kepada hal yang dilarang sehingga menjadikan Allah murka. Nah, kalau Allah murka, ya Allah akan menghukum kita dengan balasannya seperti itu. Nah, makanya ya kita harus benar-benar benar-benar mengevaluasi diri. Jangan-jangan perbuatan ini menjadikan Allah murka. Akhirnya kita menarik diri. Nah, ketika kita ingin melakukan sesuatu, langsung tanya, jangan-jangan ini membuat Allah murka. Akhirnya nggak jadi. Nah, itu yang perbuatan ini. Ini yang diridhoi Allah. Akhirnya dijalankan seperti itu. Termasuk juga roja ya, roja itu artinya mengharap. Mengharap itu ya berarti kita itu memang nggak ada lagi yang kita harapkan satu-satunya kecuali hanya Allah. Semoga ya dengan seperti ini amalan saya diterima, dengan seperti ini amalan saya diridhoi. Nah ini apa? Semoga ibadah saya, sholat saya, yang rukuk sujud saya diterima. Harapkan pada Allah. Karena kalau namanya yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah, ya akhirnya sia-sia kan begitu ya. Kelihatannya sholat ya, kelihatannya sholat tekun gitu, tapi pada akhirnya nggak diterima, dia capek kitanya. Cuman rukuk dan sujud dan ternyata masih ada yang salah, pada akhirnya nggak diterima. Dan seperti itu, makanya kita benar-benar mengharap. Nah, tadi berkaitan dengan apakah seseorang bisa benar-benar bertawakal tanpa mencintai Allah? Nah, tawakal ini berarti ketiga ya. Tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu usaha, ya kan?
Tawakal itu artinya usaha yang sangat-sangat serius kepada Allah, ketika melakukan amal perbuatan. Mungkin kita punya goal nih, punya tujuan yang sangat jelas, fokus pada tujuan itu. Nah, pada akhirnya terus kita berusaha sekuat tenaga gitu kan, sampai akhirnya itu berhasil. Nah, apakah itu bisa berhasil tanpa bertawakal? Bertawakal tadi tanpa mencintai Allah. Bisa jadi orang berhasil, tetapi bisa jadi Allah dengan keberhasilan itu nggak diridhoi, kan seperti itu. Ya kita hanya capek aja, bisa jadi kan seperti itu ya. Banyak orang-orang luar negeri itu tawakalnya sangat tinggi sekali, tetapi ketika itu tidak didasari kecintaan kepada Allah, ya akhirnya dia mungkin berhasil di dunianya, gitu kan. Tetapi sama sekali nggak ada nilainya, gitu ya. Sama sekali nggak ada nilainya. Itu lihat orang-orang Eropa, orang Barat itu kan, kalau sudah melakukan sesuatu itu maksimal, gitu kan. Sampai istilahnya terjun bebas, kan, bikin kayak sayap, seperti itu. Atau kakinya diikat kemudian dilempar di tempat yang sangat tinggi, ya seperti itu kan. Nah itu keyakinan bahwa dia seperti itu. Cuman yang seperti itu pada akhirnya nggak ada nilainya, kan seperti itu. Bisa akhirnya naik ke langit, bisa ke bulan, tapi kalau istilahnya nggak ada kecintaan pada Allah, ya memang pada akhirnya nggak mendapatkan pahala apa-apa. Bisa orang melakukan yang seperti itu, tetapi masalahnya adalah itu akhirnya dapat nilai pahala atau tidak. Seperti itu kan ya? Seperti itu. Cuma mendapatkan kenikmatan di dunia. Iya, cuman hanya mendapatkan kenikmatan di dunia, mendapatkan istilahnya itu, dianggap orang itu, sukses, ya kan? Sampai orang itu ingin sukses ya, namanya orang Barat itu kan pahamnya itu paham liberal ya, paham yang pokoknya mencari dunia itu materialistik ya, materialisme itu kan, itu dia ingin pokoknya hidup ini sekali ini di dunia ini kan, di dunia ini maka harus harus sukses kan gitu ya. Kalau nggak sukses ya udah bunuh diri aja kan begitu. Gitu. Pada akhirnya yang nggak sukses sudah nggak ada gunanya. Orang rela itu badannya ditindik, kita tuh ditindik itu dengan besi, sampai hidungnya semuanya penuh, ya kan, lidahnya juga ditindik seperti itu. Gitu. Ya apa sih gunanya kan gitu kan, biar bisa dilihat orang itu gitu kan, dapat nilai Cuman pada akhirnya itu kan menyiksa diri sebenarnya kan, dan tidak ada nilai pahala yang sama sekali. Ingin dipandang oleh orang itu berhasil, kemudian mendapatkan like, ya kan, like di dunia ini. Bisa jadi kita ingin bisa jadi mungkin kita ini nggak terkenal di dunia, tapi di langit terkenal, ya kan, malaikat kenal kita. Ini siapa nih? Si Fulan, ya kan. Tiap kali mendengar suaranya, ini udah terkenal. Karena apa? Penduduk langit itu tahu semua, gitu kan. Karena kata Allah dalam kan, kalau kamu itu dicintai oleh Allah, maka Allah akan bilang kepada seluruh penduduk langit, saya mencintai Fulan, maka cintailah, ya kan? Maka akhirnya seluruh penduduk langit semuanya mencintai. Bisa jadi dia di dunia nggak terkenal, ya kan? Nggak ada like-nya, nggak ada, gitu kan? Segitu. Apalagi komen nggak ada, gitu kan? Tetapi penduduk langit semuanya tuh kenal si Fulan, jadi mendapatkan like di sana kan begitu. Nah, itulah mungkin bedanya orang hidup beriman dengan orang hidup yang tidak beriman. Gitu. Bedanya orang bertawakal dengan dasaran agama dengan orang yang istilahnya berusaha tetapi nggak ada dasaran beragama. Begitu. Jadi apa kesimpulannya? Bisa, gitu kan? Tetapi tidak ada nilai yang begitu. Kalau seandainya dia hanya bertawakal, dibikin saja, tidak dipandang oleh gitu ya. Apa lagi? Silakan. Bagaimana Bapak menilai urgensi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga moral dan akhlak manusia? Jadi takut kepada Allah itu sangat penting sekali, sangat urgen. Jadi urgen itu sangat penting sekali.
itu harus menjadi dasaran hati manusia. Jadi orang itu memang akhirnya menjadi baik atau tidak baik itu sebenarnya satu, apa? Hati, ya kan? Makanya hadis Nabi mengatakan ketahuilah bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal darah, ya kan? Kalau segumpal darah itu baik, maka seluruh amalnya akan baik. Tapi kalau segumpal darah ini nggak bagus, maka nanti seluruh amalnya nggak bagus. Kata ulama, segumpal darah itu adalah kata hadis tadi ya, segumpal darah itu adalah hati. Kata ulama, hati itulah sebenarnya yang menjadi raja. Dan anggota badan ini hanya sebagai apa? Ada raja berarti ada prajuritnya, ada rakyatnya, ada ini prajurit semuanya nih, hanya mengikuti apa yang ada dalam hati manusia. Kalau hatinya buruk, udah ini semuanya akan buruk, kan seperti itu ya. Bisa dirubah gitu. Artinya bisa dirubah ya, tinggal nanti karena yang tahu ini baik, jadi sebenarnya hati kita gitu kan. Dan kalau dia sudah mulai ada bisikan saya ingin merubah hati saya, maka hati ini mulai akan mengikuti, ya kan, akan mengikuti keinginan yang baik tadi, seperti itu bisa dirubah. Tetapi yang memang perlu proses perjuangan sedikit demi sedikit, seperti nggak bisa langsung kayak sulapan, nggak bisa, ya kan? Bisa langsung berubah, nggak bisa. Jadi dia menjadi tidak bagus itu juga proses, ya kan? Pelan pasti kan orang menjadi nggak bagus kan prosesnya. Ada nih tahapan-tahapannya. Nah, ketika dia balik juga ada prosesnya, seperti itu. Tetapi biasanya kalau para ulama itu kalau ingin merubah, proses ini harus diikuti, ya kan? Dan konsisten. Konsisten. Konsistennya bagaimana? Kalau bisa itu 40 hari, ya kan? 40 hari itu benar-benar ya terus menekuni itu. Maka itu akan nanti menjadi kebiasaan ya. Istilahnya good habit kan gitu ya, kebiasaan yang bagus seperti itu. Jadi akhirnya menjadi sebuah karakter gitu. Hanya kayak anak-anak gitu kan, istilahnya tiba-tiba muncul sendiri nyanyian, itu karena terus ya kan, proses akhirnya tanpa dia harus berpikir udah jadi karakternya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, pada akhirnya bagaimana pentingnya hati ini ya, untuk merubah karakter manusia ya, memang harus ada pembinaan ya, pelan-pelan yakinilah bahwa memang istilahnya orang itu akan menjadi baik itu dengan dibina sedikit demi sedikit terus ya, dibina secara ditata gitu. Kalau seandainya pergaulan mulai ini menarik diri dari pergaulannya kira-kira tidak karena orang itu ya, orang itu sebenarnya nanti tergantung dengan siapa dia dikatakan dirinya tuh, ya kan? Ya berteman, bergaul. Ini nih, jadi organnya hati itu sedikit terus ya, dibina secara ditata gitu. Kalau seandainya pergaulan mulai ini menarik diri dari pergaulannya kira-kira tidak karena orang itu ya, orang itu sebenarnya nanti tergantung dengan siapa dia dikatakan dirinya tuh, ya kan? Ya berteman, bergaul. Ini nih, jadi organnya hati itu di situ tuh. Dia bergaul dengan siapa? Kalau bergaulnya dengan orang-orang yang baik-baik, ya dia pasti akan ikut baik gitu. Tapi kalau bergaulnya dengan orang-orang yang ya pasti sedikit banyak pasti akan dirubah. Gitu, sedikit demi sedikit akhirnya ngikutin gitu kan. Jadi kalau melihat ini kan siapa yang datang? Ketahuan lah gitu kan. Pasti anaknya begitu kan. Lihat temennya siapa? Begitu, ya kan? Gitu ya. Tapi kalau siapa yang datang? Oh yes. Nah, temannya si Fulan udah ketahuan lah. Gitu kan, baiknya. Begitu. Jadi kanan kirinya pergaulan dahsyat sekali. Orang memiliki pengaruhnya terhadap membentuk karakter.
Makanya jadi takut kepada Allah, ya kan? Apa tadi jadinya? Dengan bahkan menilai urgensi rasa takut kepada Allah dalam menjaga moral dan akhlak. Takut kepada Allah pada akhirnya bisa menjadikan orang itu menjaga, ya kan, kelakuan dia gitu kan, moral dia gitu. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu, karena udah tahu apa akibatnya nanti kan gitu kan, gitu. Akibatnya udah tahu, kalau saya ke situ pasti nanti akan begini, kalau saya ke sini pasti akan begini. Akhirnya takut, ada pengontrol gitu kan. Pengontrolnya semakin takut bahwa pengontrolnya semakin kuat gitu. Tapi semakin kita tidak mengenal Allah, pengontrolnya hilang kendali gitu. Kenapa di kantor-kantor itu sekarang itu apa namanya harus pakai CCTV, iya kan? Karena nggak takut sama yang ada di atas, jadi sama Allah nggak takut. Gitu. Tapi dia takut sama CCTV. Gitu. Mau lihat teman-teman ada CCTV nggak? Kan begitu. Jadi takut sama CCTV. Nah, jadi CCTV-nya dilempar, gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau kita sudah takutnya ya kepada Allah itu kuat, maka itu nanti sudah menjadi pengontrol diri sendiri. Kan begitu, itu otomatis lah itu sudah nyala gitu, menyala gitu kan. Dengan ada istilah itu, menyala abang udah di situ, gitu kan. Istilahnya lagunya udah menyala. Tapi ya sekali lagi, kadang-kadang menyala itu terang, kadang-kadang menyala itu redup, gitu kan. Sampai pada akhirnya mati. Kalau udah mati kan akhir itu kan begitu. Jadi kalau udah mati itu bisa berubah. Bisa sih sebenarnya. Semuanya selama orangnya masih hidup sebenarnya bisa. Gitu. Tinggal semuanya nanti ya Pak akhirnya kembali lagi kepada yang bersangkutan ingin menyalakan kembali sendiri. Ya, gitu. Gitu barangkali ya. Iya. Boleh pertanyaan selanjutnya Pak? Silakan. Evaluasinya pengaruh roja terhadap keteguhan seorang dalam berdoa dan beribadah. Tadi khauf ya, takut sudah, dan semakin takut berarti dia semakin bisa mengevaluasi diri, termasuk semakin orang itu harapannya kepada Allah tinggi, maka semakin meningkatkan amal ibadah dia, ya, amal soleh dia itu semakin tinggi. Tetapi iman ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, itu tergantung kepada khauf dan roja gitu ya. Kalau rojanya semakin tinggi, pengharapan kepada Allah pada tinggi, amalnya semakin tinggi, semakin bagus. Tetapi ketika blank nih, ya kan, pengharapannya kepada Allah semakin menurun, ya akhirnya ya menurun juga amalnya gitu. Dan biasanya diinggapi dengan rasa takutnya juga semakin menurun begitu ya, sehingga dia loss gitu kan. Tetapi itu tadi bisa jadi padahal saya dulu pernah bisa, namanya kan gitu, pernah saya bisa melaksanakan sholat 5 waktu full, ya kan, di musola. Kok saya sekarang tinggal bukan 5 waktu lagi, 4 waktu. Lama-lama 3 waktu, ya kan? Lama-lama cuma sholat maghrib doang. Lama maghrib sama isya. Ya. Kalau orang sudah pernah punya pengalaman religius, ya, pengalaman spiritual, ya, itunya sudah bagus pengalaman. Itu insya Allah sebenarnya itu bisa mengulang kembali kejayaan dia punya pengalaman spiritual bisa diulang lagi. Bahkan bisa lebih bagus lagi, ya kan? Tapi suatu saat turun lagi. Tapi ketika turun nggak sampai loss, istilahnya remblong gitu kan, sampai remblong gitu. Jadi dia turun tapi langsung sadar gitu, saya pernah punya pengalaman spiritual bagus. Akhirnya perangkat lagi naik lagi, turun lagi, gitulah seperti itu. Makanya yang diharapkan kepada kita, kenapa kita selalu membaca dalam Al-Quran itu ya, sholat ya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya ya Allah ke jalan yang lurus. Karena dia tahu bahwa
kita tahu bahwa hati manusia ini mudah berubah. Ya kan? Mudah sekali berubahnya. Gitu. Tadi begini, sekarang begitu. Bukan tadi pagi sudah begitu hebatnya, sorenya berkurang. Begitu. Makanya sholat itu 5 waktu. Karena di situ ada permintaan supaya kita dijaga hati kita, kan gitu kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu ya Allah. Siratal mustaqim itu ya itunya sudah bagus pengaruh. Itu insya Allah sebenarnya itu bisa mengulang kembali kejayaan dia punya pengalaman sebetulnya bisa diulang lagi. Bahkan bisa lebih bagus lagi, ya kan? Tapi suatu saat turun lagi. Tapi ketika turun nggak sampai loss, istilahnya apa namanya remblong gitu kan, sampai remblong gitu. Jadi dia turun tapi langsung sadar gitu, oh saya pernah punya pengalaman spiritual bagus. Akhirnya merangkak lagi, naik lagi, turun lagi, gitulah seperti itu. Makanya yang diharapkan kepada kita, kenapa kita selalu membaca dalam Al-Quran itu ya, sholat ya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya ya Allah ke jalan yang lurus. Karena kita tahu bahwa hati manusia ini mudah berubah. Ya kan? Mudah sekali berubahnya. Gitu. Tadi begini, sekarang begitu. Bukan tadi pagi sudah begitu hebatnya, sorenya berkurang. Begitu. Makanya sholat itu 5 waktu. Karena di situ ada permintaan supaya kita dijaga hati kita, kan gitu kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu ya Allah. Siratal mustaqim itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya para nabi, para rasul, orang soleh, orang baik. Seperti itu. Karena orang hidup itu biasanya semuanya serba tiba-tiba miskin, tiba-tiba kaya, semuanya tiba-tiba kan? Coba gitu. Jadi serba tiba-tiba. Makanya kita harus selalu membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Terus mengkaji dia, memperbaharui agar tadi jadi raja yang ada di hati kita ini benar-benar menjadi raja yang baik, dan prajurit ini menjadi prajurit yang baik. Gitu. Bahkan ini kaitan dengan khauf dan roja ya. Saking orang tingginya roja nih ya, apa namanya, pengharap kepada Allah, itu dia bisa, dia mesti berbicara kepada tangannya sendiri, tangan yang baik. Semoga kamu ya kan, bisa masuk surga, bisa memegang yang apa namanya gelas-gelas yang ada di surga. Ya kan? Jangan memegang yang bisa memegang mulut. Dia bicara dengan mulutnya sendiri. Ya? Semoga kamu bisa merasakan nikmatnya, ya, kenikmatan di surga. Jangan makan yang kamu sembuh. Mata, ya kan? Itu di apa namanya? Di istilahnya tuh dinasihatin sendiri. Itu kaki dinasihatin sendiri. Karena Pak, saking orang dari roja yang mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi ini seimbang antara khauf dan roja. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya hidup seimbang. Ya, orang seimbang itu sangat dekat sekali. Khauf dan roja. Ya, khauf dan roja harus seimbang. Takutnya pun ya kan, kemudian pengharapan itu insya Allah dia tegar. Kecintaan kepada Allah kecintaan kepada Allah itu bagaimana supaya kita benar-benar merasakan nikmatnya keimanan. Pertama apa? Ketika ada perintah-perintah agama, sholat, puasa, itu adalah sebuah kesyukuran. Alhamdulillah datang sholat, jadi alhamdulillah sudah datang waktunya puasa, dan jadi benar-benar apa ya, disambut semua amalan-amalan itu dengan penuh kesenangan, gitu kan? Gitu. Jadi apa namanya, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Pokoknya selama yang perintah itu datang dari Allah, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nah, ketika mencintai seseorang, maka
kaidahnya adalah tidak mencintai diri kecuali ya karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Benci kepada api neraka, ya kan? Benci kepada benci kepada kemaksiatan. Kemaksiatan artinya sesuatu yang bisa membawa kepada api neraka. Seperti kita benci kalau seandainya tubuh kita dilempar ke dalam api neraka kan gitu. Seperti itu. Ya Allah, kan jangan sampai aku dunia itu berat, ya kan? Dunia berat. Makanya saya kadang-kadang lihat ya, kadang-kadang saya tuh masak di dapur itu kan, ya kompor itu kan, api ya, nah gitu kan. Itu saya sudah nambahin itu. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ceklek, ya kan, baru nyala, ya kan? Artinya apa? Ya Allah, selamatkan badan saya dari api neraka. Panas sebenarnya itu, ya kan? Coba enggak harus ya. Cobain aja gitu kan. Pas lagi warnanya hijau tuh. Neraka lebih panas lagi di warnanya ini. Jadi ini bisa kita tarik dan selamat. Kan neraka dibakar selama-lamanya, kan enggak mati. Orang itu begitu. Kita nggak bisa memperbaiki orang itu dibakar selama-lamanya, kan nggak ada lagi ujungnya begitu kan, seperti itu. Itu kebenciannya kalau kita ingin berbuat maksiat seperti kita nggak mau lagi. Air panas tuh lagi menggolak-golak gitu. Allah masih seperti itu ya. Itulah jadi takut di situ, tapi juga roja ya Allah jangan sampai saya jadi bahan bakar api. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kami. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.